warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rere Iralistia, mahasiswi program pendidikan profesi guru calon guru Universitas Sriwijaya tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik micro teaching pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi kerjasama pemerintah dan masyarakat di lingkungan desa atau kelurahan bagi peserta didik kelas 4 sekolah dasar. Semoga video praktik micro teaching ini dapat menjadi gambaran bagi teman-teman semua mengenai proses pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apakah hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, karena sudah siap untuk belajar, sebelum itu alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas boleh bantu Ibu untuk memimpin doa di kelas? Bismillahirrohmanirrohim. Oke, terima kasih ketua kelas sudah membantu untuk memimpin doa. Anak-anak, hari ini coba Ibu cek dulu semangatnya. Kita tepuk semangat terlebih dahulu ya, soalnya ini Ibu lihat semuanya masih pada lesu. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Kalau sudah sarapan harusnya energinya sudah terpenuhi ya. Oke, sekarang Ibu cek semangatnya dulu. Kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Oke, karena semuanya sudah semangat, sebelum kita memasuki ke materi pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya? Ayo, tentang Pancasila. Pancasila dengan apa? Penerapannya. Betul sekali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Pancasila dan penerapannya. Nah, pada hari ini kita akan memasuki materi pelajaran yang baru, yaitu adalah kerjasama pemerintah dan masyarakat di lingkungan desa atau kelurahan. Nah, tujuan kita belajar ini tuh untuk apa sih, Bu? Kita akan mempelajari tentang materi ini, tujuannya adalah agar anak-anak semua dapat mengetahui bentuk kerjasama pemerintah dan juga masyarakat di lingkungan kelurahan atau desa. Kemudian harapannya juga dari materi ini nanti anak-anak jadi tahu fasilitas apa saja yang ada di kelurahan ataupun yang ada di desa. Serta nanti tujuannya adalah agar anak-anak mengetahui contoh-contoh bentuk kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat di lingkungan desa ataupun kelurahan. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, kenapa sih perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintahan? Ada yang tahu? Untuk menjaga fasilitas. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Bella. Betul sekali, good job Bella. Kita perlu mempelajari bahwa adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat di lingkungan desa atau kelurahan itu adalah salah satunya untuk menjaga fasilitas yang ada di kelurahan ataupun yang ada di desa. Coba siapa yang tahu apa saja ya contoh fasilitas yang ada di desa ataupun di kelurahan? Taman Ibu. Ada taman, good job. Ada lagi? Jalan. Betul sekali, ada lampu jalan, ada lagi yang ingin? Boleh Mertia? Musola, oke. Boleh tepuk tangan lagi? Wow, good job sekali, pintar anak-anak Ibu. Betul sekali ya, yang tadi disebutkan itu adalah fasilitas-fasilitas yang ada di desa ataupun yang ada di kelurahan. Nah, di sini sudah terlihat ini adalah contoh fasilitas yang ada di wilayah kelurahan ataupun yang ada di desa. Yang pertama ada apa anak-anak? Ada jalan, kemudian ada jembatan, serta ada posyandu sebagai fasilitas kesehatan. Oke, untuk jalan sendiri, apa sih gunanya adanya jalan di kelurahan atau desa? Boleh siapa yang bantu Ibu untuk membacakannya?
Dona? Oke, boleh Dona bacakan. Kelurahan atau desa itu untuk memudahkan akses transportasi masyarakat, Ibu. Betul sekali. Adanya jalan di kelurahan atau desa itu untuk akses transportasi. Coba semuanya di lingkungan sekitarnya jalannya tuh sudah baik atau belum? Sudah bagus belum? Sudah. Oke, berarti sudah baik ya untuk akses transportasinya. Nah, sekarang lanjut yang kedua itu ada jembatan sederhana. Jembatan ini biasanya untuk menghubungkan antar wilayah. Terlebih lagi jika di desanya atau di kelurahannya tuh ada dua wilayah yang dialiri oleh airan. Nah, kalau misalnya nggak ada jembatan, kira-kira kita bisa nggak ya melewatinya dengan mudah? Tidak, betul. Jadi jembatan ini juga salah satu fasilitas desa atau kelurahan yang penting sekali untuk kita jaga. Oke, kemudian yang ketiga ada posyandu. Ada yang bantu Ibu untuk membacakan yang posyandu? Ayo, Bu. Mertia, boleh, Mertia. Posyandu sebagai fasilitas kesehatan dasar untuk ibu hamil, balita, imunisasi, penimbangan, dan penyuluhan gizi bagi masyarakat, Bu. Oke, terima kasih Mertia. Betul sekali, posyandu itu adalah salah satu fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan desa ataupun kelurahan. Coba Ibu tanya di sini siapa yang masih posyandu? Tidak. Kalau misalkan waktu masih kecil posyandu nggak? Iya, Bu. Posyandu. Posyandu itu biasanya ngapain ya? Disuntik, bimbang, betul. Itu namanya imunisasi. Jadi anak-anak ini adalah contoh fasilitas yang perlu kita jaga ketika ada di suatu wilayah di desa maupun di kelurahan. Oke, next. Selanjutnya, di sini adalah contoh bentuk-bentuk kerjasama yang baik antara masyarakat dan juga pemerintah yang ada di desa atau kelurahan. Yang pertama itu adalah turut serta dalam pemilihan kepala desa atau pemilu. Kalian sudah pernah mengikuti pemilu? Belum, tapi apakah sudah pernah melihat adanya pemilu? Sudah. Nah, kenapa ya kalian anak-anak Ibu belum mengikuti pemilu? Masih kecil, betul sekali. Nanti ketika anak-anak sudah dewasa dan juga sudah mendapatkan KTP, nah nanti sudah boleh ikut serta dalam pemilihan umum. Kalau misalkan di desa ataupun di kelurahan itu biasanya pemilihan umum kepala desa, gejap. Oke, kemudian yang kedua contoh kerjasamanya adalah menjaga kebersihan. Kira-kira menjaga kebersihan ini di desa atau di kelurahan biasanya dinamakan apa ya? Gotong royong, betul. Adanya gotong royong kerja bakti seperti itu agar desanya itu semakin bersih dan itu harus perlu adanya kerjasama yang baik. Jadi tidak hanya warga saja ataupun pemerintah saja. Kemudian yang ketiga adalah mengelola kebersihan sampah. Nah, kebersihan sampah itu tuh dikelola. Ada sampah yang masih bisa didaur ulang. Nah, nanti sampah-sampah yang didaur ulang ini biasanya di sebuah desa atau kelurahan itu diadakan sebuah pemberdayaan atau pelatihan untuk mengelola sampah tersebut. Ada yang pernah tahu atau pernah lihat kira-kira sampah-sampah daur ulang itu bisa dibikin apa ya? Vas bunga, ada lagi? Tas, betul sekali. Tasnya itu dari apa? Dari plastik. Nah, sudah pernah membuat? Belum? Oke, itu adalah salah satu bentuk pengelolaan sampah yang baik ya anak-anak ya. Dan yang terakhir ada menjaga keamanan. Menjaga keamanan ini biasanya dilakukan oleh siapa? Bapak-bapak, betul sekali. Mereka biasanya melakukannya itu tersusun dalam jadwal fiskamling atau poskamling. Itu tempatnya di mana ya? Pos ronda, betul sekali. Jadi ini adalah contoh-contoh bentuk kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah di desa atau kelurahan. Jadi untuk mewujudkan desa yang lebih baik, yang bersih, yang aman, itu tanggung jawab semua. Tidak hanya pemerintah saja dan tidak hanya warga saja, tapi harus kerjasama keduanya. Oke, sampai sini sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena sudah paham sekarang Ibu mau mengajak anak-anak untuk bermain games. Oke, siapa yang mau main games?
Oke, coba sekali lagi Ibu tanya, siapa yang mau main games? Oke, di sini Ibu punya games ya anak-anak. Gamesnya itu bernama games Jumanli. Di sini siapa yang pernah bermain ular tangga? Nah, itu adalah persis seperti ular tangga. Di sini Ibu coba bacakan dulu ya untuk rules atau aturannya. Nanti Ibu akan menunjuk dua perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Sebentar ya. Oke, nanti Ibu menunjuk dua kelompok untuk maju ke depan. Nanti setiap kelompok harus mengacak dadu yang ada di sini. Kemudian nanti angka dadu yang keluar bisa dijalankan sesuai karakter yang dipilih. Kalau misalkan anak-anak mendapatkan di kolom ini, artinya ada misi atau pertanyaan yang harus dijawab. Mengerti? Mau kita mulai sekarang? Oke, karena waktunya terbatas ya. Untuk pertemuan sekarang Ibu minta perwakilan kelompok 2 dan kelompok 3 untuk maju terlebih dahulu. Oke. Nanti kelompok berikutnya di pertemuan berikutnya ya. Oke, sekarang boleh sweet dahulu. Kira-kira siapa yang jadi pemain pertama dan pemain kedua? Oke, kelompok Mertia ya. Kelompok Mertia boleh untuk memilih dulu mau karakter yang mana? Mau yang ini Bu, yang gajah. Yang gajah. Oke, sekarang boleh diacak dadunya. Iya Bu. Yang ini. Oke. Oke, yang 3 boleh dijalankan. 1, 2, 3. Oke, belum sampai di kotak misi ya. Sekarang kita lanjut dulu pertukaran ke kelompoknya Bella. Boleh diacak. Bella mau pilih karakter yang mana? Yang buaya. Oke, boleh jalan. 1. Oke, sekarang kita coba ke putaran kedua ya anak-anak. Oke, baik. Sekarang boleh kembali lagi ke kelompok Mertia. Berapa? 4. 1, 2, 3. Oke, boleh diklik. Kira-kira dapat misi pertanyaan apa ya? Klik lagi. Oh, zong. Berarti kosong pertanyaannya. Oke, sekarang boleh lanjut lagi ke kelompoknya Bella. Kelompok Bella. Wah, tadi ternyata dapat misinya itu adalah kosong. Zong. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat di kotak misi? Oke, di kotak misi. Boleh diklik kotak misinya dapat apa ya? Oke, boleh dibacakan Bella. Soalnya, mengapa pemerintah desa atau kelurahan perlu mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat? Oke, kira-kira jawabannya apa itu? Supaya ini Bu, warga di desa atau kelurahan tersebut itu punya bakat. Oh, punya bakat. Kira-kira biasanya pemberdayaannya berbentuk apa ya? Pelatihan Bu. Pelatihan, betul sekali. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bella. Oke, betul sekali pelatihannya. Coba anak-anak yang lain, kira-kira apa saja ya contoh pelatihannya? Ada yang pernah tahu? Pelatihan membuat apa ya? Di desanya atau di lingkungan sekitarnya? Saya Bu, Oke, Mertia biasanya apa? ini Bu kalau di tempat saya membatik. Oh, membatik. Betul sekali. Oke, karena kita cukupkan ya untuk gamesnya, boleh tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah maju. Boleh kembali ke tempat. Nah, betul sekali anak-anak, contoh pemberdayaan masyarakat itu adalah mengadakan pelatihan, kayak pelatihan membatik, agar masyarakat itu punya ahli atau keahlian atau bakat lainnya. Oke, karena sudah keterbatasan waktu ya anak-anak, sekarang kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan. Oh, ternyata sudah habis untuk materi hari ini. Nah, untuk tugas nanti akan Ibu kirimkan di Google Classroom. Ibu akan berkoordinasi dengan orang tua anak-anak untuk membimbing dan membantu kalian mengerjakan tugas di Google Classroom ya.
Oke, nah sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak terkait materinya? Tidak. Kira-kira apa ya yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Kerjasama, Bu. Kerjasama. Oke, ada lagi? Jaga fasilitas. Menjaga fasilitas. Ada lagi? Warganya sama pemerintahnya harus bekerja sama ini. Oke, good job. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah antara masyarakat dengan pemerintah harus saling bekerja sama agar fasilitasnya dan juga desa atau kelurahannya terjaga. Bagaimana kira-kira perasaan anak-anak hari ini ketika pembelajaran berlangsung? Senang. Ada yang mengantuk? Tidak. Di pertemuan berikutnya kita mau bermain games lagi? Oke, di pertemuan berikutnya kita akan main games lagi ya. Namun sebelum itu kita cukupkan pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya yang ada di Google Classroom. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum itu kita tutup dengan berdoa bersama. Boleh ketua kelas dibantu untuk memimpin doanya kembali. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu dengan membacakan nafas Hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak karena sudah berpartisipasi dan juga aktif dalam pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.